kemarin tanya, kenapa sih bisa sekeji itu? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Nih dikasih tahu sekarang. Ada sebab, ada akibat gitu. Sebab akibat. Capek deh. Mbak, ngomong-ngomong, Mami Rita dapat rumah, Tonggar malah hilang rumah ya. Hehehe. Ya kun fayakun. Ya, kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. OTW glow up pakai filter ember deh, Sarah Ayu. Omar dukung Eke dong, pakai filter. Kasihan wa mata kalian. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti itu. Sampai mana tadi, Wak? Lupa. Lupa, Mama. Sampai mana tadi? Oh, sebaik itulah ya keluarga itu ya. Hmm. Ya, jadi bukan cerita buruk nih. Sekarang diceritain runtutan. Ah, bener, runtutan, Wak. Runtutan. Ya kan? Agak jauh dikit ya. Biar cucok-cucok gimana? Hah? Flashback. Selalu dukung, Kak. Ya kan, jadi gitu ya. Mami itu bukan orang yang pendendam. Lihat aja deh, aku Mami tuh tipe orang-orang yang gendut. Orang kalau gendut tuh EGP. Yang penting makan, 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 terserah lu mau ngapain. Perut kenyang, hati senang, bahagia, tidur nyenyak gitu. Oh ya, sampai nikah diam-diam. Ih, terima kasih deh Cucok diingetin. Nah, kenapa dia sampai menikah diam-diam? Gitu loh. Dulu tiba-tiba dia kan pernah tuh di podcast ada dia bilang, aku tuh gak pernah loh ditungguin loh ngelahirin. Wah, gimana Mami mau nungguin ngelahirinnya? Rang hamilnya aja nggak tahu, nikahnya nggak tahu, tiba-tiba udah punya anak. Paham ya sampai sini ya? Kalau datang itu cuman ada perlunya. Contoh ya. Minta tolong dong bikinin KTP, minta tolong dong bikinin akte kelahiran, minta tolong bikin paspor. Gitu aja, Wak. Atau nyuruh masak, bikinin rendang, bikinin peye, mau lebaran gitu-gitu. Cumi hitam gitu, Wak. Bikin capcay pakai cabai rawit, bikin mie goreng, kayak gitu-gitu kalau datang. Kalau sinets yang penting fitnah, 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 jangan ya, Wak. Aku mau tampil, aku mau bicara tapi tidak mau fitnah. Ya. Kalau berantem gue masih punya nyali, Wak. Kalau fitnah aku nggak punya nyali, Wak. Ya kan? Kalau ngegibas orang aku punya nyali. Kalau fitnah aku nggak berani, Wak. Sorry, sorry, Wak. Nyaliku terbatas. Ya biarin aja lah, dia lagi. Aduh, kalau dia keluar, meretel. Ya kan? Udahlah, jangan terus-terusan dendam sama saudara sendiri. Heh, Sita, apa siapa nih? Nita. Kasih tahu ya, itu sama junjunganmu. Kasih tahu, jangan dendam dan fitnah dengan ibunya. Ku tendang kau dari sini ya. Gak usah kau gaya-gaya. Nyah kau. Huh, ya kan? Kita hempas manja. Ya kan? Jadi seperti itu. Nih, terus kalau anak yang kedua itu ditungguin sama mami. Mami yang nungguin, mami yang gendong bawa ke rumah. Dulu seburuk-buruknya mantan suaminya masih baik dan menghargai si ibu, si mami gitu.
Jadi dia punya supir, Wak, katakanlah ya, umpamanya namanya Agus gitu, Wak, umpama, ya kan. Jadi si supir ini, Wak, si Agus ini tuh baik orangnya gitu. Dan dia pun sebetulnya menyaksikan kekejaman demi kekejamannya si majikannya ini gitu loh. Beneran deh, Wak. Umpamanya, misalnya contoh ya, nama supirnya tuh Agus gitu loh. Ya ampun, ditungguin dari tadi. Kita kan dari tadi udah cerita. Tipe Kak, nepos yang penting fitnah. Iya, Wak, bener. Saya penasaran, saya follow karena penasaran sama kasus ini, Wak. Abis kau follow kasus ini, jangan kau tiru jadi anak durhaka ya, Wak. Jangan ya. Kasihan banget ada ibu yang disia-sia. Bener, jangan ya. Ini sudah akhir zaman. Itu contoh-contoh akhir zaman. Anak-anak durhaka bertebaran. Sini tak bilang biar Allah yang balas. Kenapa Mbak Uji ngegas? Janganlah dendam. Ya kan dari tadi udah dibilang, kita orang ini nggak ada yang dendam. Kalau yang nggak nyambung-nyambung, ku tendang. Gitu aja. Emosi nih. Nggak mau dengar. Aku kan lagi bicara baik-baik, nggak pengen marah-marah, guys. Canda ya, gitu. Jadi bukannya nggak bisa, saya juga bersikap seperti itu. Bisa kok. Bisa. Ya, dengar baik-baik. Ngomong diulang-ulang karena banyak yang tak tahu, makanya ngomong diulang-ulang. Dan tapi kan ceritanya sama, walaupun diulang-ulang tuh buktinya kamu bisa ngomong bilang saya diulang-ulang ngomongnya. Bukan berubah-ubah. Tapi bukan berubah-berubah kan, diulang-ulang. Memang ceritanya seperti itu, bukan dirubah-rubah, diulang-ulang. Ya, jadi begitu ceritanya. Nah, habis itu ngilang lagi, guys. Dia ini memang kayak jaga jarak, pasang pagar sama keluarga. Itu bukan sama mami aja, sama semua. Makanya kakak-kakaknya juga yang dia bangga-banggakan tidak pernah ada sering-sering tampil di IG-nya. Ikut ketawa jadinya aku, Mbak. Iya, aku juga ketawa. Bulu mata ini bisa terbang-terbang, guys. Nih, lihat ya. Walaupun aku seperti ini, bulu mata tetap ada. Paham? Bulu matanya bisa terbang. Ini udah anti badai, anti tsunami lah pokoknya bulu mata ini ya. Jadi gitu, Wak. Ya kan? Nah, dia ini sudah memasang pagar kayak ancang-ancang gitu ya. Kayaknya dia tuh ancang-ancang bakal Ketahuan. bukan kayak mana ya? Dia pasang pagar lah. Prediksi ke depannya. Dia nggak prediksi, tapi dia pasang pagar gitu loh. Dia pasang pagar. Ya kan, bulu matanya canggih gitu. Jadi dia ini nggak dekat dengan, bukan dengan mami doang, dengan saudara kandungnya satu-satunya di dunia ini yang fana ini, guys, juga nggak dekat. Dongengnya beneran tapi nggak dekat, guys. Kenapa? Makanya itu si saudara kandung numpangnya sama saya, nggak pernah numpang sama kakak kandungnya. Gitu, guys, ceritanya. Tadi dia bikin testimoni siang-siang karena dia tahu jam 5 aku mau live. Girang deh. Ya kan? Takut, Wak, soalnya. Gitu. Ya kan? Jadi ceritanya seperti itu. Bahkan ada aku pernah tinggal di satu perumahan sampai menjadi saksi bahwa di tahun 2017 saat-saatnya dia lagi pansos dengan artis yang dijadikannya BA apartemen, ya kan? Suaminya yang kedua kayak orang Arab, hah? Yang pertama juga kita nggak tahu sih siapa. Jadi itu saya nggak tahu, suami ke satu, kedua, ketiga saya nggak tahu. Tapi memang yang namanya bapak itu tuh, iya, kayak orang Pakistan, orang Arab. Tapi yang pasti orang Palembang, ada darah Sumateranya itu.
Makanya kalau anaknya terus cipit nggak tahu mana apa. Iya, dia ngejauhin keluarga dengan apa ya, tidak mau diketahui sepak terjangnya. Padahal dengan adanya dia seperti itu, pan gue kan juga gaul guys. Gue nggak dandan, tapi gue gaul deh, beneran, swear, bener deh guys. Ya banyaklah pikirannya, utang-utang yang lilit ya kan. Bener deh guys, aku sih nggak tukang dandan, tapi aku tukang gaul guys. Aku ini anak gaul loh. Jadi teman-temannya dia itu juga teman-teman aku guys. Seperti itu. Bahkan orang juga jadinya pada kaget kalau ternyata dia ini sama aku itu satu ibu. Makanya aku tahu siapa orang yang pertama kali bawa dia ke arisannya sosialita. Nah, pada saat itu kan ketemu di mall guys, dipanggil-panggil sama mami, misalnya mbak gitu, bibi, dipanggil-panggil lah sama si mami si anak ini, mbak gitu misalnya ya guys. Misalnya dipanggil lah si anak ini sama anak apa, si mami manggil lah anak durhaka. Si anak durhaka ini dipanggil sama ibu kandungnya guys. Berhubung si anak durhaka dengan artis-artis keluarga, sekeluarga kan dia kan waktu itu ya guys, sekeluarga guys. Jadi pada saat ibunya panggil, pura-pura budek dong guys. Allahu Akbar. Dia pura-pura nggak dengar gitu. Ya kalau dia halu kan boleh aja guys ya kan, mau turunan siapa kek gitu guys. Kau aja juga gaul, post belagu amat, lepas. Tapi beda gaulnya guys. Kalau dia gaul lebih mencari pria, kalau gua gaul lebih mencari teman dan pekerjaan, begono. Jadi kalau dia bergaul dengan tampang, dengan badan yang harus langsing, dengan muka yang harus cantik, kalau gua bergaul begini aja apa adanya. Lu mau jadi temen gue syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Saya adanya seperti ini. Emberan. Perasaan temen gue juga kaya-kaya tapi biasa-biasa aja. Yang di Menteng juga berderet guys, rumahnya juga ribuan meter, tapi baik-baik aja. Yang katanya gue miskin, gue diterima guys di rumah dia. Beneran disumpah. Ya kan, artis terkenal sekelas-kelas Dewi Persik guys, diva. Walaupun gue begini apa adanya, gak ganggal, yang katanya mukanya hitam, gue diterima guys, baik-baik, dihargain. Ya kan, jadi begitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu dia pura-pura budak guys, nggak dengar. Setelah dia pura-pura budak nggak dengar, gue emosi guys. Tetangga aku pun emosi. Saksi hidup. Bergaul nyari laki berarti dia lontang dan kak ya, dia asumsikan sendiri ya. Jadi seperti itu guys, ya kan? Iyalah harus. Jadi begitu guys. Nah, saya WA nih suatu hari di sore yang senja-senja menjelang maghrib itu, enggak lah ya. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Kan mas maghrib pas itu. Enggak lama dia makan, masuk si restoran Jepang itu. Ya kan malam. Bener gak sih? Maghribnya kan 6:30 jam 7 mah. Hah? Jam 7 malam. Enggak lah. Agak siang-siang. Orang kita sempat beli kasur, kan dia gua tagih utangnya. Lu katanya mau beli kasur buat mami, ngomong puluhan juta. Mana? Sampai lu pulang dari mana? Yang dia pulang dari Mekah itu kan? Habis umroh, kasur tak kunjung datang, kumarahi kan? Nah, jadi gitu guys. Kenapa dulu? Ya nanti lah itu aku ceritakan. Intinya dia cerai karena jatuh miskin si mantannya itu guys, masuk penjara. Terus dia pacaran sama si laki yang sekarang si Mukondo ini. Ya kan memang begitu. Mukondo juga. Ya kan, jadi nggak, dia pura-pura nggak dengar, pura-pura budak. Aku menangis ketika itu. Iya. Ku menangis
gitu guys, menangis. Terus temanku bilang, "Hei, J, lu jangan nangis, kau kejar ini," katanya, "kau tawaf di sini." Oh iya juga, aku bilang. Ya kan? Ya juga, aku bilang, haruslah aku cari. Aku tanya dia, "Bo, ada di mana, Bo?" Kata aku kan, si Mbok ini. Dia bilangnya udah pulang. Ku tahu dia bohong. Bohong guys. Jadi Mall Aeon itu guys, ku tawaf di sana guys, ku putar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oh, manusia ini ngumpet. Jadi ketemunya di ujung. Begitu aku keluar, ketemuan lagi di ujung sebelah sana guys. Jadi dari ujung ke ujung. Hah, gitu guys. Lagi makan mewah guys. Ngasih makan si Mukondo. Ya kan? Kan mewah, kalau ngasih makan Mukondo dia mewah loh, daging-daging. Makanya kan sekarang si Mukondo gendut, karena kan dia nggak mampu lagi ketok-ketok daging-daging. Ya, kalau misalnya gua ceritain, jangan salahin saya yang bercerita, ya guys. Jadi ini udah lama, itu kejadian tahun 2017. Iyalah, 2017 gitu guys. Ya, dia pura-pura budak. Sampai aku bilang, "Udahlah Mami, jangan dipanggil-panggil lah si Tonggar itu. Malu kalau dia tuh sama kita kan gembel-gembel, dekil-dekil." Gitu. Hah? Oh iya. "Udahlah Mami, si Malin itu jangan dipanggil-panggil." Gitu aku bilang kan. "Enggak lah, dia tuh kenapa sih kok gitu? Astagfirullah." Nangislah si Mamak Malin ini kan. Si mamaknya Malin Kundang ini nangis guys. Di mall guys, bayangkan di mall. Jadi saking ku emosi guys, gue juga nggak penting ya guys ya ketemu sama dia di mall terus bangga-bangga gitu, nggak juga ya kan. Cuman gue kesel aja, ya kan. Aku kesel aja bener lah. Maksud aku gini, jangan kau pancing-pancing ku marah. Nanti kalau ku marah berantakan hidupmu, ku buat, ya kan. Ku ceritakan semua nanti para netizen ini biar tahu aslinya matamu seperti apa gitu loh. Nah, ya. Jadi aku ceritakan, aku cari dapat guys, ketemu. Aku ketemu sama anaknya sih Malin yang kecil. Apa nak, mau apa sayang? Ya udah, Mama terima kasih kalau Arif turun. Makasih banget. Makasih. Ya, jadi si Malin ini ketemulah di restoran Jepang guys, lagi menjamu teman artisnya dan suaminya juga si suami teman artis gitu. Waktu itu anak tirinya ada, makanya ada foto dia di mall. Kan dia bilang, "Enggak kok, cuman ketemu beberapa kali." Padahal ada, cuman punya foto itu aja kan, faktanya enggak kan guys. Ku keluarkan lagi foto-foto yang lain kan, diam dia, kicep, nggak bisa ngomong. Jadi aku bilang, aku telepon temanku, "Beb, ternyata si Malin tuh ada di sini, Beb. Jadi bisa nggak kau bawa Mami?" Mami tergopoh-gopoh mendatangkan. Saya emosi guys ketika itu, gitu loh. Kok ada anak segini teganya? Teman saya pun mengantarkan ibu saya di mall tuh sambil nangis guys. Mauku ya, lihat si nenek-nenek ini datang, emaknya si Malin ini datang menghampiri. Apa ditawarin kah minum? Kayaknya si Mami juga tahu diri ya. "Mi mau makan nggak?" Nggak bakalan juga dia mau duduk sama artis ya kan. "Mi mau minum nggak?" gitu. Nggak guys. Gimana caranya biar aku sama Mami tuh, di otaknya si Malin ya, biar aku sama Mami pergi gitu loh. Anaknya si Malin itu ada 3 Wak. Ya. Nah abis itu si Malin itu, aku dendam kan. "Kayak gini lah kau sama mamamu ya, di depan umum ya, kau buat ibuku seperti ini." Dalam hatiku guys. Sebelum 2-3 bulan yang lalu dia pernah aku telepon, "Malin, coba kayak mana kau belikan Mami ini kasur." Ya kan, kan Mami ini pakai kasurku bertahun-tahun, kasurnya sudah rusak, berhubung Mami besar badannya. "Cobalah kau belikan Malin, biar si Mami itu pinggangnya nggak sakit." "Ya sudah, oke aku belikan," dia bilang. Masih baik guys sama gue, baik banget waktu itu. Takut dia, ya kan. Dia pikir bodyguard yang sekarang ngoceh-ngoceh itu bisa belain dia, enggak ya. Terus udah gitu ngomong lagi dia, aku tanya lagi sudah 1 minggu, "Malin,
Mana sih Kevin Sanjaya? Mana ini? Ada balak-balak si Malin. Coba yuk, tolong cariin yuk. Ini ada balak-balak Malin. Kenapa ini balak-balak Malin? Coba kamu liatin ya. Nanti kalau balak-balak Malin datang, aku marahin. Nah, si Malin ini ya guys. Jadi pas ketemu tuh guys, aku bilang, "Hai Malin, sudah 3 bulan kau janji sama mami mau beliin kasur ya. Kau bilang sudah dipesankan berapa? 27 juta. Hah, mahal banget buat aku kan. Ngapain beli kasur mahal-mahal?" Dengan mudah dan santainya dia bilang, "Nggak apa-apa lah beli kasur mahal kan buat tidur." Cie, tau-tau aja gue di prank dong. Gue di prank guys. Bohong guys. Dengan 1001 alasan. Jadi dengan 1001 alasan guys, kasur tidak pernah kunjung datang. Tapi gue bilang, kan di atas ada kasur, gue bilang. Jadi ku rampok dia guys di situlah, di mana? Di Ion itu guys. Ku rampok lah dia di Ion itu, ku bilang, ini kan di atas ada kasur buat mami gitu kan. Kau belilah Malin, sekarang ya, kau transfer ya, sekarang ya gitu. Ku bilang guys, akhirnya Mbak Galuh. Ini salah satu orang yang baik banget. Aku say hi juga sama Mbak Galuh. Nah, akhirnya si Malin itu beliinlah dia ini kasur. Dia transfer berapa ya waktu itu? 10 juta doang sih kalau nggak salah ya. Dia transfer lah 10 juta gitu loh guys. Di prank. Jadi yang 27 juta halu-halu aja di prank sama dia. Jadi Mami, ini ada uang dari si Malin 10 juta. Kayak mana Mami mau pilih kasur, mau di sini apa di luar? Kata Mami di luar lebih bagus. Oke, kita ikutin. Jadi gitu guys ceritanya. Dia yang janji, aku minta, maksud aku belikan aja yang kecil yang 2-3 juta gitu loh. Ya kan? Kan masa sih kan kalau yang 2-3 juta kan normal-normal. Jadi dia yang janji guys mahal itu. Tapi begitu ku pinta jadi seolah-olah kayak kita yang ngerampok kan. Gitu loh. Terus juga si Malin itu akhirnya beliin lah apa sih? Aku tuh gak pakai kacamata loh. Nah, jadi si Malin ini mau nggak mau kan, biar kayak gimana caranya aku ya, si Malin tuh berpikir nyah dari situ ya kan, dia berpikir casan nak. Jadi ceritanya tuh seperti itu. Jadi guys, bukan baru sekarang mami itu dia usir ya. Lagi dalam satu momen aku pergi, neng gitu. Si gendut ini pergi ya. Si bawang bombay itu pergi. Nganterin anak-anak aku kan ngedropin donat ya ke pasar-pasar gitu loh. Ting ting di otak aku pulang mikir, kemarin babunya si Malin bilang dia habis berantem dipukul-pukulin sama si Mukondo, sama suaminya si Malin. Ting ting, gue masih ingatan, aduh jangan-jangan si Malin kenapa nih. Jadi pas pulang itu mampirlah aku guys dengan pura-pura minta air minum ke rumah dia. Oh ternyata baik-baik aja, dilihat oke-oke aja, goodbye, aku pulang gitu. Makanya dia tuh nggak suka kalau didatengin tiba-tiba guys, karena dia banyak banyak drama dalam hidupnya gitu loh. Jadi si Malin ini paling tidak suka didatangi rumahnya tanpa janjian guys. Dia bilangnya apa kata dia? Jalangkung. Lo kayak jalangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Gue punya kaki kali Malin gitu ya. Jadi si Malin itu guys berkali-kali. Terus pada suatu hari pernah begini guys. Jadi si mami itu datang ke rumah Malin pagi-pagi. Tiba-tiba si Malin WA aku, "Lu di mana nek?" "Di rumah." Terus dia kirim foto, cepret, jemput nih Ibu Rita balik. Dia manggil mamanya tuh Ibu Rita guys ke gua. Aku baru ikut. Kita lagi bercerita tentang maling kundang, Wak. Lagi dongeng. Maling kundang masih bawang bombay. Maling kundang kalau bawang putih kecil, kalau gue kan gede jadi bawang bombay. Ya, kalau bawang jeruk bali gitu ya. Kalau bawang putih kan kecil, guys.
ya kan? Jadi nggak bagus kalau dibilang bawang putih dan si maling kundang gitu kan, nggak bagus judulnya. Ini si malin dan bawang bombay. Jeruk Bali. Gitu ya. Jadi guys, aduh, kita rapi-rapikan dulu ini biar si filternya nggak keganggu guys, gitu. Jadi guys, si malin itu guys, dia fotolah si mami itu kan, cepat nih jemput gitu. Habis itu aku jemput. Aku kan adik yang baik ketika itu, ya kan? Ketika itu guys, adik yang baik gua. Aku jemput. Cepet dibawa pulang. Habis itu dia telepon aku guys. Dia telepon apa WA sih ya? Oh WA. Dia bilang, jangan mau mami di rumah lu. Hidup lu udah damai tanpa dia. Gitu guys. Ya, si Malin. Kita ngomongnya Malin aja ya guys. Jadi ini cerita Malin Kundang versus bawang bombay gitu. Jadi gitu guys, ya kan? Lucu kan? Ciamik kan? Ya kan? Gemoy-gemoy gimana gitu. Bawang bombay, ya kan? Jadi ini si Malin dan bawang bombay. Dikasih guys 3 juta, itu pun habis dikasih dicaci maki lewat aku atau adik kandungnya. Jangan mau ya, mami di tempat lu udah nyaman, lu udah tenang, apa dulu. Jadi gini, si mami juga itu mudah dihasut sama si anak durhaka yang itu malin kedua. Adik malin juga, malin kedua. Adik malin. Malin junior, ya. Onion ring dong, ember. Bang Bombay sehat ya Wak, sehat. Bang Bombay itu geda-geda Wak, ya kan. Gemoy-gemoy gimana gitu kan. Nah, jadi ini sama si Malin junior ini sering sekali dihasut. Aku digalak Wak, ya kan. Jadi kalau mami nggak sholat, kalau mami lagi yang aneh-aneh, kadang-kadang nenek-nenek tuh suka aneh Wak. Aku digalak orangnya. Nggak boleh mami nggak boleh pergi. Gitu. Nanti kalau pergi celaka, mama ini, ibunya si Malin ini, kadang-kadang nenek-nenek ini juga suka halu. Aku kangen, mungkin dia karena kangen. Adek Malin nggak tenar Wah, adek Malin soalnya udah makan duit dan dia mau tampil takut, lebih banyak lagi salahnya, ya kan? Jadi dia takut mau tampil. Pokoknya udah paling enak ngomongin dia. Nanti aja kita ngomongin dia itu. Nah, abis itu nggak penting dibahas sekarang. Dia tuh pinter banget si adek Malin ini dengan lemah lembutnya, Wak. Malin junior tuh adek kandungnya, Wak, ya. Adek kandung si Malin Kundang. Malin profesional. Malin profesional. Yang satu udah prof, yang satu masih junior. Ini Malin pro dan Malin junior. Jadi ini pro dan masih senior gitu. Junior dan senior. Sehat selalu Bang Bombay. Oh, terima kasih. Gemoy. Memang Malin punya kakak kandung berapa, Kak? Berapa ya? 5 apa 4 sih? Kakak kandung. Aku lupa, saking banyaknya. Tapi itu ya yang dia akuin itu satu bapak, itu yang ketahuan loh katanya ya di Banten itu ada lagi anaknya. Yang nggak ketahuan. Yang di Sukabumi pun ada lagi adiknya. Yang nggak ketahuan sama kalian-kalian itu. Banyak keluarga dia guys, mungkin entah 8, entah berapa gitu. Mereka sendiri aja 3 bersaudara. Sebelumnya 5, 10 lebih kayaknya yang satu bapak itu kan. Banyak si Malin keluarganya. Sementara aku cuman sendiri guys. Bombay. Si Bombay gitu. Kan kalau dibilang bawang putih kecil, Wak. Nggak enak. Nggak cocok gitu. Ya, jadi si Malin ini bilang, "Jangan ya. Jangan kau terima ya, gini. Akhirnya ku tanya, "Mami kenapa sama si Malin? Ada masalah apa?" Mami bilang, "Iya. Jadi si Malin junior itu beranak." Oh, terus kayak mana ceritanya? Kok Mami sampai di sini diam-diam? Aku bilang. Jadi nggak bisa tebus anaknya tuh di rumah sakit. Jadi anaknya mau dijual. Kok bisa? Aku bilang kan. Kayak mana lakinya? Lakinya laki orang. Oh, terus
Ya diceritakan lah ya kan, jadi kayak gini. Ada masih WA-nya sama aku sih, adik Malin ini cerita, gue jual aja lah anak gue, nanti kapan-kapan aku up ya guys WA-WA-nya ya, gitu. Jadi aku bilang janganlah, kau sabar dulu. Jadi aku telepon lah dia. Kayaknya kakak-kakaknya dia juga tahu lah kalau anaknya tuh mau dijual, ya kan, gara-gara si Malin ini nggak mau bantu adik kandungnya, gitu. Jadi aku bilang, Malin amatir dan Malin profesional. Ya benar. Saking bener kakak adiknya. Banyak, Wak. Jadi si Malin ini, aku bilang, Malin, jangan kau pikirkan lagi mami mau tinggal di kolong jembatan, mami mau tinggal sama aku, mami mau tinggal di mana, nggak usah kau pikirkan lagi, Malin. Yang penting, karena aku lagi susah, Malin, kayak mana obatnya dia, uang obat yang kau janjikan, jangan kau putus, Malin. Aku dengar dari si mami, sudah kau putus berapa bulan ya? Nggak, waktu itu 1 bulan, jangan kau fitnah. 1 bulan waktu itu. Baru 1 bulan sih guys waktu itu. Ya udah, tapi bener ya katanya. Ya Malin, kau belikanlah mami itu obat. Gitu aku bilang. Akhirnya si Malin itu sampai terakhir kemarin sakit, Wak. Sampai kemarin terakhir sakit, kasihlah si 3 juta yang dia dulu janjikan mau ngasih gitu, Wak. Jadi si uang 3 juta jangan halu-halu, soalnya kakak-kakak tirinya tuh kakak-kakak yang sebapak sama dia ngomong sama aku, katanya dikasih 25 juta, ya kan? Hah? Kalau 25 juta aku nggak perlu berdagang kok, aku numpang hidup saja. Ya kan? Bombay ini nggak pusing, Wak, bener lah. Ya kan, kita nih hidup nggak pusing-pusing lah. Jadi Sultan Bombay gitu. Kalau dikasih mami itu sama si Malin 25 juta sebulan ya, saya jadi Sultan Bombay, ya kan? Pokoknya Bawang Bombay ini nggak akan pusing lah, ya kan? Kalau mami itu dikasih 25 juta, aku nggak pening tagihan listrik, ya kan? Ketika itu, ya kan? Soalnya dagangan masih sepi, Wak. Belum kayak sekarang, nggak ada pasar yang gede kayak gini kan, masih susah, Wak. Waktu itu ya pokoknya nggak dagangan anak-anak kan. Kalau sekarang karena anak muda yang pegang, jadi lebih paham lah ya masalah-masalah internet. Kalau emaknya kan agak-agak nggak ngerti masalah internet. Tolong dong, kok ini nggak ke cas ya, kenapa nih baterainya nggak keganggu nih, nggak ke cas loh ini. Jadi gitu, Wak. Jadi si Malin ini setelah nyuruh aku jangan terima mami, aku nggak bisa. Sementara sama si adik Malin Kundang ini, sama si adik Malin Kundang bajunya udah ditaruh di depan pintu kan, di pojokan depan pintu, di Jawa sana, di Jogja waktu itu kan. Gitu guys. Jangan sambung besok, sekarang aja. Baterainya habis. Suaranya udah oke. Nah, jadi waktu itu nih tahun 2000, masih di 2017. 16 17 ya, sekitar 2016 17. Iyalah, terus habis dia gua marahin itu kan dia akhirnya baik-baikin. 17 awal. Di 2017 awal-awal ya, Wak, yang aku bicarakan. Bersambung dulu aja, Kak. Ya udah, yang mau makan, Wak, ya kan? Ini bukan gibah lagi, menceritakan kronologis ya. Jadi kalau dibilang kronologis itu menggibah, terus apa kabar bapak-bapak di kantor polisi? Ya kan? Apa kabar pengadilan? Itu gegibah juga di pengadilan. Saya mau tanya aja, coba pakai logikanya sedikit. Kalau kita menceritakan kronologis, terus dibilangnya itu menggibah, terus bapak-bapak hakim, jaksa, semua gibah kau bilang. Ayo. Copot. Udah belum? Udah kan? Amalia. Nggak bisa copot, Wak, ini tuh ya. Dia nggak ada aja nih mata. Nah, dia tumbuh. Nggak bisa copot, bulu mata ini udah paling keren. Udah deh. Ini bulu mata udah anti badai, anti segala macam ini. Kalau udah di IG. Dadah. Makasih. Ya kan? Jadi harus bisa dibedakan mana orang memfitnah, mana orang sedang menceritakan kronologis, mana orang sedang menggibah,
Ya kan, tanpa sebab musabab dia menggibahkan, itu lain, ceritanya lain. Kalau orang ngegibah itu tanpa sebab musabab. Kalau saya bercerita kronologisnya, kalian bertanya kayak mana awal muawalnya, ini saya ceritakan gitu loh. Ya kalau nggak suka orang menceritakan kronologisnya, menceritakan tipikal manusianya, kenapa dia bisa sampai menjadi anak durhaka, bisa jadi malin kundang, jangan kau hadir di sini, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, habis itu, jadi si malin ini berpikirlah dia, oke lah kalau gitu ya, urusan awak lah ya, oke ini urusan aku. Nah, kalau sudah urusan awak, berarti aku cuma 3 juta, oke 3 juta, sudah, gitu loh. Karena setelah itu baik-baik aja. Aku tuh sama dia kan mau ke rumah si Malin. Maknya nih kan kangen sama cucunya kan ya. Mau ke rumah si Malin, mau ke rumah si Malin. Aku bilang, hehe, jangan. Nanti kalau ke rumah Malin, si Malin nanti kalau nggak bilang dia marah. Karena aku tahu kalau aku datang dia biasa-biasa aja. Tapi begitu si mamanya Malin ini datang, muka rautnya berubah guys. Ini pertanyaan aku segede, tanda tanyanya segede jangkar kapal. Gitu loh. Kenapa kalau aku datang dia baik-baik saja sampai dia pergi ke Jepang, waktu itu keliling Eropa kan? Tuh bawain oleh-oleh banyak guys buat saya. Buat anak-anak ya, walaupun belinya juga ala-ala lah dia kan. Bongbong semua kan. Cuman is okay lah. Setidaknya dia mengingat gitu. Entah dia takut si Bombay marah atau takut apa dia nggak ngerti juga tapi pokoknya dia beliin banyak, akhirnya aku bagi-bagi lagi ke kakak-kakaknya dan itu pun dia marah juga guys, gitu loh. Jadi agak ajaib ini si Malin ya, ini manusia ajaib si Malin kan. Nah sampailah di satu kejadian adiknya si Malin berjalan dari tahun 2017 ke 2018 2019, panasnya di 2019 akhir. Enggak, seiring pansos dia berhasil lah sama si Jengger. 2018 mah. 2018 kan dia pesen-pesen dulu, dia pesen-pesen makanan tuh buat artis-artis, terus udah kita siap-siapin. 2019 masuk rumah sakit. 2019 ya? Iya. 2018 kan dia udah pesen terus dia mau gagalin kan, gua ngadat. Enak aja lu. Gua udah utang, udah jutaan bikin apa hampers, lu pengen batalin kayak gitu. Ngeprank lagi dia guys, dia hampir ngeprank. Ada gila-gila ngeprank dia guys. Dia pesen guys ya puluhan hampers dengan harga katanya 1,5 juta buat artis-artis. Ujung-ujung guys dia cuma mampu bayar 800.000. Is oke, nggak ada masalah ya Wak, itu kan keluarga ya Wak. Jadi ku bilang ya sudah, ku korting. Tapi jangan ngeprank juga Wak, hampir gagal itu. Nggak jadi deh. Iya nggak jadi kan? Pesen Nggak jadi, udah dipesen, udah di custom boxnya, udah dibikin udah dicetak, toples kaca udah dibeli di mana? Di Gramedia. Toples kaca di Gramedia. Di A1 apa IKEA. Di IKEA belinya, ya kan? Katanya kan buat artis mesti yang terbaik gua, kata dia bilang. Sudah ku bikin makanan terbaik, isinya baik, dia hampir ngeprank si Malin. Ya kan? Ya kan, jadi si Malin ini emang senang banget ngeprank guys, gitu loh. Iya guys, itu gua guys yang bikinin guys makanan-makanannya guys, ya kan. Juga nggak dipromosiin juga guys sama dia. Hai terima kasih ya Indomart Food, kakak Malin gitu, enggak kok. Gue cuma bikinin aja, gue kirimin sesuai alamat yang dia pinta atau gue kirimin ke kantor dia guys. Itu nggak gila-gila gue minta di apa? Endorse, enggak gitu loh. Jadi prolognya minum dulu guys. Nah si Malin ini guys abis itu sakit-sakit lah si Mami. Dia lagi ini guys, dia lagi apa, lagi naik daun dia pansosnya. Naik daun guys, udah kayak belatung, kayak ulet beneran deh. Udah sampai pucuk, udah kayak pucuk, udah begitu pansosnya. Ya kan aku masih diam nih guys. Gedung pencitraannya udah mau selesai. Lagi finishing kalau bangunan. Ada gila-gilanya dia. Gua nggak peduli guys, ya kan?
Nggak peduli guys, dia mau finishing juga pencitraannya nggak peduli guys. Tapi satu syaratnya, jangan kau buang, jangan kau fitnah, jangan kau hina ibumu. Ya, cukup kau bohong-bohongi netizen. Kita ini satu guru, satu ilmu, nggak bisa kau tipu-tipu. Ya, kalau orang kau tipu-tipu boleh. Kalau lu tipu-tipu gue, oh maaf ya Malin, kau nggak berhasil Malin. Ya kan? Kamu bisa berpolitik hidup dengan orang silakan. Kalau dengan Bombay ini maaf Malin, nggak berhasil kau. Ubel lebih pedas. Bombay ini ya lebih pegang. Gemoy-gemoy kelihatannya, begitu kau potong kau yang nangis, ya kan? Ya kan? Jadi si Malin ini sakit. Jadi kalau ditanya, kenapa? Ini runtutan ceritanya. Dari tadi saya cerita, ada nggak cerita yang heboh kayak mana? Nggak ada kan guys? Ya itulah yang terjadi berapa tahun ini. Nggak ada kan cerita-cerita yang hina dina, bertengkar hebat. Nggak ada kan? Memang nggak ada. Itu kan halu-halu dia. Coba suruh tunjukin rumah mana lagi. Rumahnya banyak. Ih, ngadi-ngadi. Ya kan? Jangan ngadi-ngadi. Kau berangkas saja pisah-pisah masih Mukondo. Ketahuan Mukondo nanti kamu Malin. Gawat kau. Dieretin nanti kau. Ya kan? Itu pas pindah-pindahan rumah, itu brankas yang ada di kamar bibi ketahuan nggak sama Mukonda? Awas surat-surat tanah yang kau umpati Malin. Hati-hati, kau sama lakimu aja berintrik. Ya kan? Hati-hati Malin. Ya, jadi cerita lagi. Jadi suatu hari si Malin ini seperti inilah ceritanya. Ya kan, bersambung lagi besok. Ya. Besok mau menceritakan si Malin di 2018 abis beliin sepatu si huru hara berhasil pansos. Begitu. Untuk hijau ya. Hah? Untuk hijau. Ya teman-teman, sehat-sehat semua, selamat malam. Sampai besok. Assalamualaikum.